Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Ya, topiknya pengukuran kinerja ya, Mas dan Mbak. Oke, ini outline-nya dari materi ini. Jadi ada definisi, kemudian ada mengapa dilakukan pengukuran kinerja, kemudian ukuran kinerja tradisional dan ukuran kinerja operasional. Oke, pengukuran kinerja. Sebelum melakukan self-assessment dan evaluasi kinerja, perlu dilakukan pengukuran kinerja. Oke, jadi di tahapan ini ya, Mas dan Mbak ya. Jadi, ya mohon maaf. Jadi, pengukuran kinerja ada di tahapan ini. Sebelumnya adalah proses documentation. Setelah ini adalah self-assessment and performance evaluation, kemudian berlanjut ke improvement planning, dan lanjut ke improvement. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, prinsip dasarnya, you cannot manage what you cannot measure. Jadi, terjemahan bebasnya, Anda tidak dapat memanage apa yang tidak dapat Anda ukur gitu ya. Lebih kurang seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke definisi. Performance measure adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja program atau proyek. Performance measurement adalah pemantauan yang sedang berlangsung dan program pelaporan kemajuan dan prestasi dengan menggunakan pra-ukuran kinerja yang dipilih. Oke, ini diskusi di slide ini. Menurut slide ini adalah diskusi. Jadi ya silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja? Jadi poin-poinnya ada mengidentifikasi proses atau area yang perlu ditingkatkan, kemudian memberikan gambaran perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, ini untuk melihat tren kinerja ya Mas dan Mbak sekalian kalau saya tidak salah. Kemudian membandingkan tingkat kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian berikutnya menilai apakah proyek peningkatan yang dimulai atau telah selesai memang benar-benar atau akan membawa hasil. Kemudian mengevaluasi alat peningkatan yang harus digunakan di masa depan. Oke, secara tradisional, dimensi yang dominan dalam pengukuran kinerja adalah ukuran finansial. Ini secara tradisional ya Mas dan Mbak sekalian kalau saya tidak salah. Masalahnya, ukuran finansial seringkali bertentangan dengan usaha-usaha peningkatan. Banyak usaha peningkatan sulit dijustifikasi dengan analisa investasi biasa. Mengapa? Oke. Usaha peningkatan seringkali mengarah pada hal-hal yang operasional. Contohnya mengurangi produk cacat, mengurangi waktu pemenuhan pesanan, dan lain-lain. Ukuran-ukuran ini sulit untuk diukur secara finansial. Biasanya muncul setelah beberapa waktu di masa depan. Karena itu sulit untuk mendapatkan persetujuan untuk mengeluarkan sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek peningkatan. Ya soalnya costly ya Mas dan Mbak ya. Jadi membutuhkan biaya, bisa jadi biaya itu besar gitu ya. Jadi bagian keuangan juga tidak rela jika hal itu dipakai dikeluarkan, dianggarkan karena biayanya besar. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya tidak salah. Oke, ukuran kinerja operasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan lebih diarahkan pada sistem pengukuran kinerja yang lebih operasional. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen, ya.
yaitu pengukuran secara kontinu aspek-aspek kinerja yang relevan untuk proses bisnis. Kemudian pengukuran ini bersama-sama membentuk panel instrumen yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja. Kemudian panel instrumen akan mengekspos tren negatif, perkembangan dari waktu ke waktu, dan memungkinkan follow up berupa usaha peningkatan tertentu. Oke, ini beberapa sistem pengukuran ya. Jadi yang di luar kotak ini ada ukuran finansial. Mohon maaf. Ini hanya memberi lampu merah atau hijau untuk defisit atau profit ya, kalau menurut slide ini Mas dan Mbak. Nah, ini yang di kotak ini ya, kalau saya tidak salah adalah panel instrumen operasional. Jadi ada waktu, ada kualitas, ada biaya, ada fleksibilitas, dan ada reliabilitas. Ini menunjukkan status sebenarnya dari kinerja. Kalau menurut slide ini, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini tujuan kinerja dalam operasi. Jadi ujung-ujungnya adalah competitiveness ya. Tentu semakin meningkatnya competitiveness. Jadi dari sisi kualitas melakukan operasi dengan benar, dari sisi kecepatan melakukan operasi dengan cepat, dari sisi keandalan melakukan operasi dengan tepat waktu. Nah, dari sisi fleksibilitas dapat berubah, dan dari sisi biaya melakukan sesuatu dengan produktif. Oke. Ini terkait dengan different competitive factors imply different performance objectives. Jadi ada dua kotak ya Mas dan Mbak ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah competitive factors if the customers value this. Kemudian yang sebelah kanan ini performance objectives, then the operations will need to excel at this. Jadi low price ya hubungannya dengan cost, high quality hubungannya dengan quality, fast delivery hubungannya dengan speed, reliable delivery hubungannya dengan dependability, kemudian innovative products and services ini hubungannya dengan flexibility products or services. Kemudian wide range of products and services ini hubungannya dengan flexibility mix. Kemudian ini the ability to change the timing or quantity of products and services ini hubungannya dengan flexibility, volume, and or delivery. Oke, ini diskusi di slide ini ya, Mas dan Mbak. Silakan dibaca sendiri. Oke. Jenis-jenis pengukuran kinerja, jadi ada hard versus soft measures, kemudian ada financial versus non-financial measures, kemudian ada result versus process measures, kemudian ada measures defined according to purpose. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, hard versus soft measures. Hard measures adalah fakta murni yang dapat langsung diukur. Disebut juga sebagai pengukuran secara kuantitatif. Contohnya adalah waktu dan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Soft measurement adalah kondisi yang abstrak dan harus diukur secara tidak langsung. Disebut juga sebagai pengukuran secara kualitatif. Contohnya adalah kepuasan konsumen. Oke, ini beberapa perbedaan hard versus soft measures. Jadi bisa dilihat di sini ya, di kotak di tabel ini Mas dan Mbak. Hard measures ini objective reference, accurately known, hierarchical. Sedangkan soft measures ini observer bias, kemudian surrogate indicator, dan multivariable situation. Nah, ya ini untuk memberikan gambaran yang lengkap diperlukan kombinasi hard dan soft
measures. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke financial versus non-financial measures. Financial measurement, pengukuran dengan menggunakan nilai moneter. Nilai moneter sebagai unit ukuran. Biasanya merupakan hasil perolehan secara finansial. Contohnya margin, yakni total sales dikurangi total cost. Kemudian value added, ini sales dikurangi input goods. Kemudian turnover of capital, ini sales mungkin dibagi ya, total capital. Oke, non-financial measurement digunakan untuk menyebut ukuran kinerja dengan satuan ukuran selain ukuran finansial. Ya, bisa berupa hard atau soft measurement, misalnya setup time, delivery precision, defect rate, kemudian number of complaint, dan juga customer satisfaction. Oke, result versus process measures seringkali menunjukkan perbedaan antara pemikiran negara barat dan Jepang tentang manajemen. Negara barat lebih menekankan pada pengukuran terhadap hasil atau result, sedangkan di Jepang menekankan pada proses pencapaian dengan cara yang terhormat, yang pada akhirnya memberikan hasil yang diinginkan. Ukuran proses, ukuran yang menggambarkan karakteristik penting dari sebuah proses yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Misalkan jumlah pertemuan dalam cross-functional team. Kemudian ukuran yang umum digunakan di barat adalah jumlah perubahan yang diimplementasikan. Oke, ini measures defined according to purpose. Cara lain untuk mengelompokkan ukuran adalah dengan berdasarkan tujuan dari ukuran tersebut. Result measures mengukur pencapaian organisasi, misalnya net profit, return on investment, kemudian market share. Diagnostic measurement adalah indikator dari hasil di masa depan dan dapat dilihat sebagai ukuran pencapaian secara tidak langsung, misalnya delivery precision, delivery flexibility, product quality, lead time customer satisfaction. Kemudian competence measurement mengukur kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan masa depan. Ya, investasi dalam pengembangan produk, fleksibilitas manufaktur dalam menghasilkan produk baru. Oke. Ini horizon validitas dari ukuran berdasarkan tujuan. Jadi ada competence measures, ada diagnostic measures, kemudian result measures. Ini sumbu X-nya, sumbu horizontalnya adalah time, waktu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, proses based performance measure. Oke, untuk merancang sistem pengukuran kinerja yang berdasarkan proses, Chan and Lee di tahun 2003 menyarankan 7 langkah berikut. Yang pertama, identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat, baik yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian definisikan dan batasi proses inti, kemudian tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti, kemudian uraikan dan identifikasi subproses, kemudian tentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Kemudian uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas dan hubungkan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Ya, moga setelah ini Mas dan Mbak bisa mencoba mencari tahu ya terkait dengan pelaksanaan pengukuran kinerja di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi diharapkan Mas dan Mbak bisa merancang gitu ya sistem pengukuran kinerja yang berdasarkan proses gitu ya, lebih kurang seperti itu. Nah, step-stepnya bisa dilihat di slide ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi monggo bisa via internet ataupun bisa langsung ke lapangan gitu ya untuk mengetahui
ya kegiatan pengukuran kinerja. Jadi akan lebih kebayang manajemen kinerja seperti apa gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini diskusi di slide ini, monggo bisa dibaca sendiri Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini hierarki proses aktivitas. Jadi ini ada tugas dan fungsi, ini juga tugas dan fungsi, ada tugas dan fungsi. Ya, ini proses inti ya, bisa dibagi-bagi menjadi subproses. Nah, subproses ini bisa dibagi-bagi menjadi aktivitas-aktivitas ya. Saya ulangi lagi. Proses inti bisa dibagi menjadi subproses-subproses ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian subproses ini bisa dibagi-bagi menjadi aktivitas-aktivitas ya Mas dan Mbak ya. Jadi dan masing-masing ini ada targetnya ya. Proses inti ada target, subproses juga ada target, dan aktivitas juga ada target ya. Lebih kurang seperti itu Mas dan Mbak. Semoga saya tidak salah. Oke, ini ya jawaban diskusi dari yang ada di materi ini, kalau saya tidak salah Mas dan Mbak. Oke, jadi contoh industri yang mengutamakan masing-masing faktor kompetitif berikut: biaya, ya ini industri kertas, industri air mineral, industri gula, dan industri tepung terigu. Nah, yang mengutamakan faktor kualitas, ya industri komponen otomotif. Yang mengutamakan faktor variasi produk dan layanan, ya industri telepon genggam, industri baju. Oke, ukuran kinerja dan kriteria kompetitif. Ukuran kinerja yang menjadi fokus perusahaan dipengaruhi oleh kriteria kompetitif dalam suatu industri. Kriteria kompetitif berubah dari waktu ke waktu. Oke, ini evolusi kriteria kompetitif dalam industri manufaktur. Ya, di tahun 1970 manufacturing ini mass production ya. Di tahun 1980 quality ya SQC dan TQM ya. Nah, di tahun 1990 SCM dan ESCM. Ya, ini for any color as long as it is black. Jadi dulu itu warna hitam gitu ya. Nah, sloan occur for every purpose. Sloan occur for every purpose and purpose. Jadi tidak hanya hitam gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini mengarah ke competition, more demanding customers, dan globalization. Okay, now the new frontier is the opportunity through coordination, cooperation, and collaboration. Ya, ini terkait dengan five performance objectives in operations. Saya ulangi, 5 performance objectives in operations. Jadi tujuan-tujuan 5 saya ulangi lagi, 5 tujuan performansi di dalam operation gitu ya, operasi Mas dan Mbak sekalian. Jadi ada cost yang ini ya, kemudian ada dependability, ada flexibility, ada quality, dan ada speed gitu ya. Nah, cost ini ya low material cost dan minimum price, highest value. Kalau yang dependability ini reliable operation dan dependable delivery. Kemudian flexibility ini ability to change, kemudian wide range of product or service format. Kemudian quality ini error free processes, kemudian error free products and services. Ya, untuknya speed ini fast throughput dan quick delivery ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, baik, demikian perkuliahan kali ini.
Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya ya, Mas dan Mbak. Jadi, monggo setelah ini Mas dan Mbak bisa mencoba mencari tahu studi kasus terkait dengan ya penerapan manajemen kinerja di sebuah perusahaan gitu ya. Ya, bisa melalui internet ataupun langsung ke lapangan ya, Mas dan Mbak. Baik, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.